آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 3 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 14 Januari 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Syarh Ushulil Iman atau Nubdhatun fil Aqidah, penjelasan mendasar rukun iman yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam al-imanu bir-rusul, dan beriman kepada para rasul meliputi 4 perkara. Perkara yang sudah kita pelajari adalah perkara yang ketiga, yaitu membenarkan berita-berita yang sahih yang berasal dari mereka. Kita masuk kepada perkara yang keempat sekarang, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sebelumnya agak maju, Pak. Kawan-kawan kepanasan di luar. Yang di sini bisa di sini. Agak maju. Nah, di sini masih kosong, sebelah kiri saya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa konsekuensi ataupun beberapa kandungan apabila seorang mengatakan amantu bir-rusul, saya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita katakan yang pertama adalah mengimani bahwa mereka adalah rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani nama-nama rasul
rasul dan juga para nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih yang berasal dari mereka, baik berita tersebut adalah berita yang telah lalu dari kisah-kisah para nabi alaihissalatu wassalam, atau berita-berita yang akan datang, yaitu tentang hari kiamat dan apa yang terjadi pada saat hari kiamat. Nah, sekarang kita membicarakan yang keempat. Orang yang beriman kepada para rasul alaihissalatu wassalam, maka mereka, maksudnya adalah mereka mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita di antara mereka, yaitu penutup para rasul alaihissalatu wassalam. Atau bahasa yang mudahnya adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Itu yang dimaksud dengan poin yang keempat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Dan khusus untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah beliau syariatnya untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab atau bangsa tertentu, akan tetapi diutus untuk seluruh manusia. Ini salah satu kandungan seorang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Saba, ini dalilnya. Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Yang artinya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Jadi tidak ada yang bisa mengelak dari masuk Islam dan mengerjakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di situ kan disebutkan yaitu penutup para rasul. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Yang artinya, dan bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan setiap sesuatu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para rasul, dan ini keyakinan, tidak boleh debat di dalamnya. Kita tidak menerima debat di dalamnya. 2 poin tadi, Nabi Muhammad SAW adalah diutus kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini akidah yang tidak memerlukan debat di antaranya, ya. Coba saya baca beberapa perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang akidah ini. Ya, tentang akidah ini. Di antaranya perkataan ulama Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitab Matan At-Tahawiyah. Inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa innahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawan wa huwa al-mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara' bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang terpilih, Nabi Allah yang diutus, Rasul Allah yang diridhai. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah pemimpin orang-orang bertakwa, pemimpin para rasul, orang kekasih Allah Rabbul Alamin. Setiap pengakuan tentang kenabian setelah beliau adalah ghai wa hawan. Ghai itu artinya menyimpang dan melampaui dan penuh dengan hawa nafsu. Setiap pendakwahan kenabian setelah beliau adalah ghai, yaitu penyimpangan dan pengikutan terhadap hawa nafsu. Beliau diutus kepada seluruh jin dan manusia dengan kebenaran dan petunjuk dan dengan cahaya dan juga dengan cahaya. Nah, ini dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah. Nama beliau Abu Ja'far, kunyahnya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam At-Tahawi rahimahullah. Kemudian ulama yang lain kita ambil perkataannya, di antaranya adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini salah satu ulama mazhab Maliki. Tadi mazhab Hanafi, kemudian ini mazhab Maliki. Khatamar risalata wan nadharata wan nubuwata bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa anzala alaihi kitabahul hakim wa syaraha bihi dinahul qawim wa hada bihi as-siratal mustaqim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menutup kerisalahan wahyu dan juga pemberi peringatan dan kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap jika mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah agar tidak menjadi orang yang bakhil dan tidak menjadi orang yang rugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dzikirtu 'indahu falam yusalli alaihi." Hidung seseorang tersungkur ke tanah
disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Tersungkurnya hidung seseorang ke tanah menunjukkan kerugian. Ini bahasa Arab sebagai kiasan untuk orang yang benar-benar merugi. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersalawat atas beliau. Dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat. Maka apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah. Apalagi kita sedang membahas beliau, ya, kita sedang bahas beliau maka akan sangat banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bosan karena ini adalah ibadah agung. Lihat, Allah menutup risalah dan pemberian peringatan kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beliau sebagai rasul paling terakhir, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, pendakwah kepada Allah dengan izinnya dan pemberi cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau kitabnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW kepada jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan risalahnya umum untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi, ini akidah yang tidak boleh kita berdebat di dalamnya. Kita hanya boleh mengimaninya. Tidak boleh diutak-atik. Kita tidak seperti orang-orang yang ahli kalam yang meragukan apakah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, apa buktinya secara logika dan seterusnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dari mazhab Asy-Syafi'i, kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau. Min rahmatillahi taala bil ibad irsalu Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi ilaihim. Thumma min tashrifihi lahum khatmul anbiya'i wal mursalin bihi wa ikmalud dinil hanif lahu. Wa qad akhbara ta'ala fi kitabihi wa rasuluhu fi sunnatil mutawattirah anhu annahu la nabiyya ba'dah. Termasuk rahmat Allah terhadap hamba-hamba, Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memuliakan beliau dengan menutup para nabi dengan beliau, menutup para rasul dengan beliau, menyempurnakan agama Islam yang sempurna dan yang lurus dengan beliau. Kemudian Allah memberitahukan di dalam kitabnya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan di dalam sunnahnya yang mutawatirah bahwa tidak ada nabi siapapun sepeninggal beliau. Ini sekali lagi keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bahwa disebutkan dalam kitab Al-Mughni, man aqarra bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ankara kaunahu mab'utsan ilal alamin la yathbutu islamu hatta yashhada anna Muhammadan Rasulullah ilal khalqi ajma'in aw yatabarra'a min ma'a asyhadatayn min kulli dinin yukhaliful Islam. Barang siapa yang menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh alam semesta, maka tidak tetap Islamnya. Ada orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus untuk seluruh umat Islam, umat manusia. Dia meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tetapi diutus hanya untuk sekelompok manusia saja.
maka ini tidak tetap Islamnya sampai dia bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh makhluk. Ya, yang diutus kepada seluruh makhluk. Nah, kalau ditanya Ustaz dalil dari hadis apa? Kalau tadi dalil dari Al-Quran sudah, dalil dari perkataan para ulama sudah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah demi jiwaku yang berada di tangannya, ini sumpah, dan tidaklah seorang bersumpah kecuali dia ingin mengucapkan perkataan yang sangat ditekankan dan diagungkan, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah mendengar kepadaku seorang dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian ia mati dan belum beriman dengan yang aku diutus dengannya, melainkan ia menjadi penghuni neraka. Ini dalil. Demi Allah, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini. Ustaz, umat ini berarti Yahudi Nasrani termasuk umat? Iya. Umat namanya umat dakwah. Umat Rasulullah SAW itu ada dua, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah artinya umat yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan umat ijabah artinya yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mati dan belum beriman dengan yang aku diutus dengannya, belum beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia adalah penghuni neraka. Ini keyakinan seorang muslim. Semua manusia wajib bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, saya beriman kepada Allah, tapi saya nabinya Nabi Isa," maka dia kafir. Tidak manfaat syahadatnya. Belum tetap keislamannya sampai dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Yang artinya, maka demi Rabbmu, maksudnya demi Allah. Ini bersumpah juga. Mereka, yaitu orang-orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini dalil bahwa salah satu konsekuensi dari beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerjakan hukum kecuali keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi orang yang beriman kepada para rasul. Terutama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keputusannya satu-satunya yang ditaati dan tidak ada pilihan lain. Wajib menerima, tidak berat dalam menerimanya. Ya. Kenapa? Karena jaminannya iman. Tidak beriman sampai menerima keputusan Rasulullah, syariat Rasulullah,
apa yang diputuskan, dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan dan tidak merasa berat di dalam dirinya. Di sini saya ingin menyinggung para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan konsekuensi beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya satu, merujuk segala hukum hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka berarti merujuk segala hukum hanya kepada Al-Qur'an yang Allah menurunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merujuk segala hukum kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis beliau yang sahih. Itu konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Dan tidak bisa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanding dengan keputusan siapapun, apapun. Keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditanding dengan keputusan siapapun. Baik itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atau Umar bin Khattab radhiyallahu an, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Ya, ini konsekuensi nih. Orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang kedua adalah kalau sudah diputuskan tidak merasa berat, benar-benar menerima, tidak merasa berat, kemudian benar-benar menerima dengan sepenerimaan yang sebesar-besarnya. Nah, dan ayat-ayat yang semisal sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, seperti misalkan saya bacakan sebagiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat-ayat yang semisal bahwa seorang yang konsekuensi orang yang beriman kepada para rasul, bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak seyogianya seorang beriman, lelaki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari pilihan mereka. Apa maksudnya? Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan daging keledai piaraan kepada para sahabat pada waktu peperangan Tabuk. Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam keadaan maja'ah. Maja'ah itu artinya sangat lapar, besok perang. Maka berdasarkan ayat ini, padahal daging keledainya sudah dimasak, tinggal dibagikan. Sudah masak, tinggal dibagikan. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi humuril ahliyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Apa dilakukan oleh para sahabat? Mereka tidak memiliki khiyarah, pilihan lain. Khiyarah itu ada dua macamnya. Entah mereka kerjakan enggak ya, atau mereka milih, oke, diharamkan, tapi saya berhak untuk taat atau untuk tidak taat. Itu namanya khiyarah, pilihan. Enggak ada seperti itu. Kapan sudah ditetapkan haram, maka tidak ada khiyarah, pilihan. Memilih tidak ada, benar-benar diharamkan. Sudah taat, sami'na wa ata'na. Nah, itu konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensi beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khiyarah seperti itu. Jadi haram keledai piaraan dagingnya, oke.
kerjakan enggak ya keharaman tersebut. Nah, itu namanya khiyarah. Tidak boleh seperti itu. Haram ya haram, jauhi. Ya. Atau khiyarah yang makna kedua adalah Rasulullah SAW mengharamkan, maka kita ganti dengan pilihan kita yang lain daripada keharaman yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh juga. Ya, itu dalil menunjukkan bahwa konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau beriman kepada para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walil imani bir rusuli thamaratun jalilatun minha. Iman kepada para rasul menghasilkan buah yang agung, maksudnya buah manis, faedah maksudnya. Faedah yang besar. Di antaranya al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi wa bi ibadihi haitsu ursila ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-'aqla al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah kepada para hambanya, di mana Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada mereka untuk memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka menyembah Allah, karena akal manusia tidak dapat mengetahui sendiri hal itu. Maksud daripada buah manis yang pertama beriman kepada para rasul adalah dengan diutusnya para rasul kita merasakan rahmat Allah. Coba bayangkan antum kalau tidak ada para rasul, bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau puasa? Bagaimana kita mau zakat, haji? Bagaimana kita mau berbakti pada orang tua? Bagaimana kita mau berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Ya, tidak bisa kita berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diridhai oleh Allah, bermuamalah yang baik, beradab dan akhlak yang mulia, tidak bisa kecuali melalui perantara. Siapa perantaranya? Para Rasul alaihi wasallam. Nah, ini membuat kita akhirnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal Allah Maha Pengasih terhadap hambanya. Salah satu bentuk kasih Allah terhadap hambanya diutusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena manusia dengan akalnya tidak bisa dia membuat-buat ibadah. Ya, susah. Akan beberapa ibadah jika dibuat sendiri akan terpentok sana sini. Ya, karena tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yaitu yang Maha Bijaksana. Nah. Ats-tsaniyah, syukruhu ta'ala ala hadhihi an-ni'matil kubra. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, yaitu atas nikmat diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bersyukur kita. Ya, bersyukur, resapkan di dalam qalbu bahwa ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsah, mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ta'dhimuhum wa tsanau alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rasulullah ta'ala wa li'annahum qamu bi'ibadatihi wa tablighi risalati wa nushi li'ibadihi. Yang ketiga, mencintai para rasul. Kenapa dicintai? Karena mereka mempunyai jasa, dan jasanya tidak sembarangan. Jasanya adalah mengajari bagaimana beribadah kepada Allah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasanya tidak sembarangan. Wa ta'dhimuhum, dan mengagungkan mereka. Wassana'u 'alaihim bima yaliqu bihi, dan memuji, menyanjung mereka dengan sanjungan yang layak bagi mereka.
Karena mereka adalah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Poin menasihati hamba-hamba Allah. Jadi para rasul itu tidak ada lain dari sikap mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk umat Allah, umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain niatan beliau dalam setiap keputusan beliau, sabda beliau, ajaran beliau kecuali hanya untuk kebaikan bagi umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuat kita akhirnya memuji mereka, menyanjung mereka. Contoh misalkan ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini hadis termasuk nasihat paling agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak ada kepentingan apapun di situ kecuali hanya ingin berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat beliau. Enggak ada kepentingan apapun. Ya. Coba perhatikan hadisnya. Iyyakum. Iyyakum artinya itu ibta'idu, jauhilah. Di sini beliau melarang berarti. Lalu beliau menyebutkan apa yang dilarang. Tidak begitu saja, jauhilah. Kalau begitu kita bingung, apa nih yang dijauhi? Enggak. Beliau kemudian mengatakan wa muhdatsatil umur. Jauhilah. Beliau mensifati yang patut dijauhi. Apa itu muhdatsatil umur? Yaitu perkara yang mengada-ngada dalam agama. Mensifati. Setelah melarang, disebutkan sifatnya yang terlarang tersebut. Ini perbuatan baik. Kemudian setelah itu, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian beliau menetapkan, membagi. Ya, setiap perkara yang mengadakan dalam agama bid'ah. Beliau menamakan. Ini juga termasuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menamai. Ya, beliau menamai. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hukum, mensifati sesuatu yang terlarang tadi. Setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau menyebutkan akibatnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan akibatnya apa? Masuk neraka, hati-hati. Tidak ada orang yang lebih memberi nasihat kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cinta mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberi nasihatnya enggak panjang-panjang, tapi benar-benar mengena dan bisa dipahami. Dan itulah salah satu yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Jawami'ul kalim. Kata-kata yang syarat makna. Ya. Ini saya dapat faedah menarik dari Syekh saya, Syekh Muhammad Ramzan. Dulu ketika di Damam, kita sering ke Jubail, di situ beliau ngajar. Saya hadir di situ. Ini salah satu bentuk nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam paling agung. Sayangnya nasihat ini sekarang diolok-olok. Tuh lihat kaum Wahabi paling dalilnya satu. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nasihat betul. Iyyakum, beliau larang. Apa yang dilarang wahai Rasulullah? Wa muhdatsatil umur. Beliau sebutkan apa yang terlarang, perkara yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian beliau menyebutkan kenapa terlarang. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Beliau menyebutkan namanya. Kenalkan kepada para umatnya.
Setiap perkara yang mengada-ngada itu disebut bid'ah. Kemudian beliau setelah itu menghukumi, sebutkan hukumnya, tidak diam saja. Ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Kemudian beliau menyebutkan akibatnya kalau ngerjakan yang terlarang tadi, akibatnya ini. Lihat, apa kurangnya? Makanya benar perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam diri Rasulullah SAW terkumpul 3 poin. Poin yang pertama adalah yaitu al-kamal fin niyah. Sempurna di dalam niat. Niat beliau sempurna dalam berdakwah. Paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kamal fin nush. Sempurna dalam memberi nasihat. Tidak kurang-kurang beliau sempurnanya dalam memberi nasihat. Ya tadi lengkap. Ya, lengkap. Yang ketiga, al-kamal fil fasahah. Sempurna dalam bahasanya. Pasti mudah dipahami. Dengan waktu yang sempit bisa menjelaskan yang baik. Dengan lafaz-lafaz yang mudah dipahami. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, makanya kita bersyukur, apalagi kita ini umat yang hidup 14 abad setelah beliau meninggal. Dan kita beriman kepada beliau dan yakin keimanannya. Tidak ragu-ragu, tidak hanya ikut-ikutan. Yakin. Memang beliau adalah Rasulullah, penutup para rasul, kekasih Allah. Diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga untuk umatnya. Orang yang memintakan syafaat untuk umatnya. Kita imani itu, meskipun kita belum pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau penulis mengatakan waqad kadzdzaba al-mu'anidun rusulahum za'imina anna rusulullah ta'ala la yakununa min al-bashar. Waqad dzakara Allah ta'ala hadha az-za'm wa abtalahu biqawlihi subhanahu wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allah basharan rasula qul law kana fil ardi malaa'ikah yamshuna mutma'innin لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين الرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Nah, kemudian penulis mengatakan para pembangkang pasti ada, yang menolak pasti ada, dan itu adalah bukti kebenaran dakwah. Yang kalau dakwahnya ingin hanya ramai, disukai orang, ini patut dipertanyakan. Ya, ikut orang banyak, ikut masyarakat yang banyak, tidak tidak dimusuhi. Ini patut dipertanyakan. Ini dakwah apa? Biasanya orang berdakwah itu amar ma'ruf. Kemudian yang lebih berat lagi nahi mungkar. Nahi mungkar berat kenapa? Karena mengingkari kemungkaran yang disukai oleh manusia. Nah, itu yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau seandainya ada orang mengira bahwasanya dakwah yang benar adalah dakwah yang banyak pengikutnya, maka tidak. Ya. Kenapa? Dakwah yang benar adalah dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang telah mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka
dengan klaim bahwa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berasal dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan klaim tersebut dan membatalkannya dengan firman-Nya yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya di bumi ini ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Surat Al-Isra ayat 94-95. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan klaim tersebut dengan mengatakan bahwa justru rasul itu haruslah berwujud manusia karena dia diutus kepada manusia penduduk bumi. Nah, ini sebabnya ya. Jadi dan ini juga keyakinan kita bahwa kita meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kita menepis keyakinan orang yang mengatakan Rasul itu harusnya jadi dari malaikat, tidak perlu dari manusia. Itu sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang masih ada keyakinan itu. Mengklaim bahwa kenapa sih Rasul itu dari manusia? Tidak dari malaikat aja suci sekalian. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Kalau ingin rasulnya dari malaikat, maka penduduknya yang didakwahinya juga berasal dari malaikat. Semestinya begitu. Tapi karena yang didakwahinya dari manusia, maka rasulnya pun dari manusia. Nah, ini hati-hati nih nanti di luar banyak yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka mengatakan kalau benar-benar Rasul, kenapa Rasul kok nikah? Rasul kok berdagang? Rasul kok? Jadi dia mempunyai imajinasi tersendiri tentang Rasul. Dan ini sudah warisan dari mulai zaman dahulu, kesesatan dari zaman dahulu. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, bahwa mereka mengatakan, yang artinya kalian hanyalah manusia seperti kami juga. Kalian ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia biasa seperti kalian. Sama betul. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi buah manis beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan saya ingin ya cukup buah manisnya, insyaallah tidak perlu tambahan karena cukup itu saja ya. Dengan ini selesai pembicaraan kita tentang al-iman bir-rusul ya, al-iman beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa lagi yang tersisa yang belum kita pelajari dari beriman? Coba nanti kalau ada yang bertanya yang belum tersampaikan dari beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, saya kira sudah semua. Seperti misalkan yang ada dalam catatan saya ini, pengenalan atau definisi Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul, ya sudah kita bahas, betul? Sudah kita bahas. Kemudian juga hukum beriman kepada para Nabi dan para Rasul sudah kita bahas. Makna beriman kepada para Nabi dan Rasul barusan kita bahas. Kemudian buah manis beriman kepada para Nabi dan Rasul. Kemudian jumlah para nabi dan rasul sudah kita bahas, betul? Kemudian tingkatan para nabi dan rasul,
ada para rasul, ada para nabi, di atasnya para rasul, di atasnya ulul azmi. Jadi para nabi dan rasul itu kedudukannya pun bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian tugas-tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam sudah belum? Tugas-tugas para rasul, ya, di antaranya ini sepertinya yang belum, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan wahyu dengan penyampaian yang jelas. Kemudian yang kedua, berdakwah, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan kepada manusia, mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah manusia. Kemudian yang keempat, memberikan kabar gembira, siapa yang mengikuti ajaran beliau maka diganjar surga, dan memperingatkan siapa yang menyimpang dari ajaran beliau maka diancam dengan neraka yang disebut dengan basyiran wa nadhiran. Itu tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian tugas para rasul yang kelima, mensucikan jiwa, mensucikan kalbu, ya, hatinya disucikan, diajarkan bagaimana mensucikan kalbu. Seperti misalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabar, bersyukur, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, tafakkur, bertawakal, ikhlas, itu semua pensucian jiwa dan diajarkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang keenam adalah iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Artinya apa? Tugas Rasul adalah menegakkan hujjah. Nanti di hari kiamat orang-orang tidak punya alasan untuk ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya belum tahu kalau itu haram. Saya belum tahu kalau itu makruh. Saya belum tahu kalau itu dilarang. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena sudah diutus para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian salah satu juga tugasnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah memimpin umat, menjadi pemimpin politik, menjadi pemimpin yang mempunyai kewenangan, ya, memimpin umat. Nah, ini 7 tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita juga sudah bahas tentang kemanusiaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Betul tidak? Sudah kita bahas kemanusiaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau mereka manusia, maka berarti mereka makan, minum, tidur, bernikah, melahirkan, dilahirkan. Kalau mereka manusia, maka berarti mereka kena musibah. Kalau mereka manusia, berarti mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia, seperti menggembala, menjadi tukang pandai besi, tukang mebel, bukan mebel maksudnya apa? Ingat Pak Jokowi saya. Apa? Tukang apa? Tukang kayu dan seterusnya. Itu seperti itu. Kemudian kalau mereka manusia, maka para rasul tidak memiliki uluhiyah, ibadah. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian juga meskipun mereka manusia, akan tetapi mereka adalah manusia yang sempurna. Ya, sempurna dalam penciptaan, ini sudah kita bahas juga. Kemudian sempurna dalam akhlak, mereka adalah mempunyai nasab yang paling bagus. Mereka bukan anak dari hasil zina. Ini sudah kita bahas ini. Kemudian juga mereka adalah manusia merdeka, tidak pernah para nabi terkena perbudakan. Ya, mereka memiliki kesempurnaan di dalam peribadatan, mereka memiliki kesempurnaan di dalam keahlian. Nah, ini adalah kemanusiaan yang sempurna dari para rasul alaihi wasallam. Tetapi mereka pun diberikan
kekhususan di antaranya wahyu. Kemudian mereka tidur, matanya terbenam tapi kalbunya tidak tidur, ini juga sudah kita bahas ya. Kemudian mereka kalau mau meninggal dipilihkan dulu, mau mati sekarang atau enggak. Wah, enak tuh. Kasih pilihan gitu ya. Mau mati sekarang atau enggak? Antum mau gitu. Malaikat maut ada depan rumah. Ayo, mau sekarang enggak? Itu subhanallah para nabi. Kemudian yang keempat, mereka dikubur di mana mereka meninggal. Kemudian mereka juga tidak menerima harta waris, mereka hidup di kubur mereka dan seterusnya. Ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga mereka terjaga dari kesalahan, permasalahan seperti itu juga sudah kita bahas alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya ada pembahasan yang berkaitan dengan Rasul. Apa itu mukjizat? Mukjizat ini nanti kalau dibahas maka dia akan lari kepada karamah dan perwalian. Nah, jadi kalau antum belajar akidah, maka antum akan bertanya, di mana Ustaz kita belajar tentang karamah dan tentang wali-wali itu? Di bab mana? Biasanya ulama akidah membahasnya di bab beriman kepada para rasul. Ketika mereka membahas tentang mukjizat. Begitu ya. Nah, ini yang belum kita bahas. Tetapi saya mencukupkan nanti untuk permasalahan mukjizat, perwalian, wali kutub, wali badal, wali gauth, wali santri, wali murid, itu kita bahas pada bab khusus lah ya. Kemudian apa perbandingan mukjizat dengan karamah. Nah, baik, itu yang bisa disampaikan dan insyaallah bulan depan kita akan bahas pembahasan menarik. Saya paling suka karena ibu saya mama rahimahullah paling suka membahas ini. Apa itu al-iman bil yaumil akhir. Ini pembahasan mati', kata orang Arab. Mumti', itu pembahasan penuh dengan kenikmatan, pembahasan selalu mengena kepada qalbu, pembahasan membuat kita akhirnya semangat beribadah, segera bertaubat, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan mohon agar berhadir ya, jangan sampai absen. Karena tadi coba lihat antum, absen sekali saja pembahasannya tertinggal banyak. Ya, karena saya sudah tekad untuk di Puricinere ini saya akan selesaikan pembahasan ini dengan benar-benar memaksimalkan penambahan-penambahan yang belum disebutkan oleh Syekh. Karena ini kan penjelasan mendasar, maka yang ngajarnya harus meluaskan. Dan itu yang kemarin kami dinasihati oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili yang kita ikut daurah syar'iyahnya, kajian Islam intensifnya selama 4 hari, membahas kitab beliau Sabilur Rasyad fi Masaili al-I'tiqad, yaitu kitab yang di dalamnya seluruh permasalahan-permasalahan akidah. Seluruh permasalahan-permasalahan akidah. Dan khusus untuk yang kemarin, daurah kemarin di Solo di Ma'had Imam Bukhari, itu permasalahan akidah yang sangat diperlukan di Indonesia khususnya. Jadi rugi kalau seandainya ada orang yang diundang tidak hadir gitu. Apalagi murid beliau waktu di Madinah. Yang dibahas adalah tawassul, tabarruk, sihir, ilmu nujum, tatayyur, merasa bernasib sial, ruqyah, apalagi ada 8 dia. Ya, ruqyah, kemudian jimat, ada 8, saya lupa satunya. Seluruhnya sangat penting untuk dibahas di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ustaz, itu kalau di dalam perkara akidah kita bahasnya di mana? Maka itu kalau di dalam perkara akidah kita bahasnya di dalam al-iman. Pilih al-iman
Rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau contoh tahayul dan khurafat apa saja? Baru dibicarakan. Jadi tahayul, kalau antum buka kamus besar bahasa Indonesia, saya bukakan ya. Tahayul. Dalam bahasa Indonesia takhayyul, takhayyul, sesuatu yang hanya ada dalam hayalan belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Itu arti takhayyul. Artinya di luar akal di luar akal manusia, di luar kebiasaan manusia. Adapun khurafat adalah sesuatu yang luar biasa, memakai kekuatan gaib. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia dan dia memakai kekuatan gaib. Ya, khurafat. Dongeng. Jadi dia lebih condong kepada dongeng, ajaran yang tidak masuk akal. Ya, hampir sama dengan takhayyul. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang kebal. Ini takhayyul. Ya. Ada orang dulu waktu tahun 99 itu ada isu para kiai dibunuh di daerah Jawa. Saat itu banyak muncul kesyirikan. Salah satunya yang saya rasakan langsung, saya lihat langsung adalah kita disuruh untuk makan pisang kecil itu, apa namanya, pisang emas ya, pisang kecil itu. Di dalam pisang itu sudah dikasih minyak. Minyaknya itu adalah minyak Al-Quran, katanya, dongengnya. Tujuannya untuk apa? Untuk kebal. Dari mana itu minyak Qur'annya? Jadi dongengnya, ada orang baca Qur'an di atas tempat dari kayu. Saking lamanya dia baca Qur'an, maka dari kayu tersebut keluar minyak. Nah, ini takhayyul. Itu namanya apa? Khurafat. Takhayyul dan khurafat. Bedanya apa? Takhayyul sesuatu yang di luar nalar manusia, bukan di luar nurul, di luar nalar manusia, ya. Yang dianggap sakti, bisa terbang. Contoh yang lain lagi, ini saya waktu di tasawuf diajarkan atau ada keyakinan bahwa wali Allah adalah apabila bisa terlihat dalam satu waktu di dua tempat. Mantap tuh. Ya, dalam satu waktu di dua tempat. Jadi terlihat dia di sini sedang ceramah, kemudian juga di Banjarmasin sedang ngisi ceramah. Nah, itu khurafat itu. Ya, itu khurafat. Di luar nalar akal sehat dan tidak ada dalil syar'i. Itu namanya khurafat dan juga takhayyul. Wallahu a'lam. Tanggalan Masehi dari Nasrani, apakah menentukan tanggal lahir dengan Masehi tasyabbuh? Jawabannya adalah seharusnya, seyogianya seorang muslim lebih memakai tanggalan hijriyah untuk keperluan-keperluannya. Tetapi terkadang kita bisa memakluminya karena saking ketertinggalannya umat Islam dengan agamanya sendiri, maka akhirnya
lebih suka dengan tanggalan Masehi dibandingkan tanggalan Hijriyah. Tanggalan Hijriyah hanya sebatas apabila ada perayaan-perayaan penting saja. Makanya coba perhatikan antum kalau dalam ceramah saya. Saya kadang menyebutkan alhamdulillah pada hari ini Ahad 3 Rajab, kan begitu. Karena saya ingin mengajari umat agar berloyallah kepada Islam, dan salah satu bentuk loyal kepada Islam memakai tanggalan Hijriyah. Loyallah kepada Islam. Salah satu bentuk loyal kepada Islam contohnya adalah memakai tanggalan Hijriyah. Ya. Nah, ini jadi kalau ditanya apakah itu tasyabbuh? Kalau cuma memakai, iya. Memakai Masehi saja tidak pernah kenal dengan Hijriyah, bahkan tidak hafal. Jujur, yang tidak hafal bulan Hijriyah ya. Jujur karena Allah. Nah, belum ya. Nah, ini harus dihafal karena itu salah satu potret yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang wala dan bara, loyal dan disloyal terhadap Islam. Salah satu potretnya adalah menghafal, memakai tanggalan Hijriyah lebih daripada memakai Masehi. Bahkan kita sebagai sebuah negara, sekolahan, bahkan pesantren, saya itu agak risih kadang-kadang, khusus pribadi ya, agak risih. Pesantren kan terkenal dengan keislamannya, tapi kenapa di dalam flyer-flyernya, backdropnya itu penerimaan santri baru dari mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal ini nggak ada Masehinya. Kamu kan lembaga pendidikan Islam, tidak ada Hijriyahnya gitu maksud saya. Maka saya di pesantren khususan ini saya tekankan, ya, meskipun agak ribet memang. Kalau pengumuman bahkan di antara kita saja, sekretaris tuh mengumumkan untuk kumpul dengan pimpinan pesantren, dengan saya, dengan pimpinan pesantren. Padahal itu cuma WhatsApp kepada kepala-kepala divisi. Saya akan protes keras. Mana tanggal Hijriyahnya? Karena itu loyal Islam, itu wala kepada Islam, potret wala kepada Islam. Ya. Wallahu a'lam. Kalau berdoa tanpa usaha, apakah bisa terwujud? Contohnya kita minta rezeki. Doa tanpa usaha ini namanya menafikan tawakal. Orang bertawakal adalah orang yang menggantungkan qalbunya kepada Allah disertai dengan usaha. Ya, jadi orang yang berdoa tanpa usaha ini namanya menafikan tawakal. Karena orang yang bertawakal sebenarnya adalah orang yang menggantungkan qalbunya kepada Allah dan dia berusaha. Seperti Rasulullah SAW. Beliau berperang pada perang Uhud. Zahara baina dir'aini yauma Uhud. Beliau sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang bertawakal. Tetapi ketika peperangan Uhud, beliau memakai 2 lapis baju perang. Ini menunjukkan bahwasanya bertawakal harus disertai dengan bergantung kepada hati kepada Allah, berdoa disertai dengan usaha. Ya, disertai dengan usaha. Wallahu a'lam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hidup memilih penerus kepemimpinan? Apa kriterianya? Pemilu ya, antum. Tanya sama ustaz yang lain aja. Tanya yang suka-suka politik, tanya. Saya sukanya ilmu aja.
Karena banyak sekarang ulama-ulama ustadz-ustadz yang dakwah salaf tapi sudah mulai ke ranah-ranah situ, ceramahnya nyerempet-nyerempet. Ya. Saya tidak kenal ustadz-ustadz saya dulu kecuali dengan majelis ilmunya. Mungkin beda dengan ustadz-ustadz yang lain, ya. Kalau urusan itu tanya ke ustadz-ustadz yang lain yang sudah suka membicarakan tentang milih pemimpin, kekuasaan, seterusnya. Bahkan sekarang ada fatwa nggak boleh golput dan seterusnya. Saya dulu mengenal dakwah hanya kenal dengan dakwah ilmu dan menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak melarang itu dan tidak mencela ustadz seperti itu, akan tetapi untuk kepada saya tanya yang lain aja. Apakah anak hasil di luar nikah dan orang tuanya atau ayahnya menikahi ibunya, ia tetap mendapatkan waris? Jawabannya, apabila ada seorang laki-laki perempuan berzina, kemudian si perempuan ini hamil, kemudian ketika hamil dinikahi oleh si laki-laki yang menzinahinya, maka lahirlah anak tersebut. Maka jika, perhatikan jawabannya baik-baik, jika itu sudah terjadi, pendapat yang lebih kuat tetap anak tersebut atau suami tersebut bukan bapak dari si anak tadi. Jadi tidak bisa dinasabkan kepada bapak tadi. Meskipun, perhatikan, meskipun si perempuan ini tidak pernah melayani laki-laki kecuali si laki-laki ini. Karena ada pendapat sebagian ulama, apabila ada perempuan, laki-laki berzina, perempuannya hamil, lalu dalam masa hamil dinikahi oleh si laki-laki ini, dan si perempuan ini tidak pernah melayani laki-laki kecuali si ini, maka si anak tadi berhak dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena memang asli bapaknya. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah karena perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya atau si laki-lakinya, meskipun si laki-lakinya tersebut yang memang benar satu-satunya laki-lakinya tersebut untuk yang menzinahi si perempuan ini. Dan perempuan ini tidak pernah berzina dengan siapapun. Kenapa kita bicarakan seperti ini? Urusannya untuk apa sebenarnya, Pak? Menjaga nasab tidak tercampur. Buruknya perzinahan adalah tercampurnya nasab. Adanya iddah, masa iddah setelah perceraian, setelah suami meninggal, tujuannya untuk apa? Tidak tercampur air maninya. Nanti hidungnya suami pertama, rambutnya suami kedua. Ya, itu yang dijaga. Jadi saya lebih condong kepada pendapat ulama, ini bukan pendapat saya, pendapat ulama yang mengatakan bahwa seorang perempuan berzina dengan laki-laki, perempuannya hamil, kemudian dinikahi dalam masa hamil oleh si laki-laki tersebut, atau dinikahi setelah melahirkan oleh laki-laki tersebut, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, baik dianggap bapak biologis ataupun bapak syar'i. Kenapa? Karena dia adalah nutfah, air mani yang diteteskan pada tempat yang haram sebelum dinikahi. Dan apabila kita bermudah-mudah di sini, maka akan ada nanti generasi kita, orang-orang setelah kita yang memudahkan perbuatan zina. Sekarang Pak, sebagian orang menganggap bahwa tidak virgin, tidak perawan lagi perempuan itu aneh.
Terutama di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, aneh. Masih perawan ente. Aneh. Jadi perempuan masih perawan itu aneh. Artinya apa? Sudah biasa perempuan tidak perawan lagi. Nah, ini hati-hati pada ikhwan. Apakah ketika menikah si anak diwalikan oleh orang tuanya atau ayah biologisnya? Nah, ini yang jadi masalah. Perempuan berzina dengan laki-laki, lahir anak perempuan, otomatis dia memerlukan wali untuk menikah. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengambil pendapat yang saya sebutkan tadi, tidak bisa berwali dengan laki-laki. Meskipun pendapat yang kedua mengatakan nikahnya berarti nikah syubhat. Kenapa? Karena tidak ada yang berzina dengan si perempuan ini kecuali si laki-laki ini. Maka dia berhak untuk menjadi wali bagi si perempuan tersebut. Nah, kita tetap mengatakan tidak bisa. Harus dia mencari wali hakim. Dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta' hamil. Wanita hamil tidak boleh dinikahi. Wanita hamil tidak boleh dinikahi. Kenapa? Supaya jelas siapa bapaknya. Ya. Salah satu yang wajib dijaga di dalam pembicaraan maksad min maqasidis syariah, tujuan penerapan syariat Islam, ada 5 yang harus dijaga. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzur ruh, menjaga nyawa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul ird, menjaga kemuliaan, kehormatan. Hifdzun nasab, menjaga keturunan. 5 itu harus dijaga. Apa saja perbuatan yang menyebabkan 5 tersebut tidak terjaga, pasti haram. Tanpa antum tahu dalilnya, itu pasti haram. Ya, wallahu a'lam. Apakah ia mahram bagi adiknya yang perempuan? Maka jawabannya adalah iya mahram karena seibu. Karena seibu, wallahu a'lam. Nasihatilah kami, dan itulah buruknya zina. Dan berhati-hatilah. Wallahi para ikhwan, kemarin ada pertanyaan sampai kepada Syekh di daurah ya. Ini saya sampaikan, ini oleh-oleh lah. Sampai kepada Syekh di daurah. Syekh, bagaimana sikap kami mendapati ada seorang pendakwah sunnah berzina? Maka kata Syekh, nasihati agar bertaubat. Lalu saya di majelis khusus nanya lagi karena belum puas. Oh gimana Syekh? Status dakwahnya di stop atau enggak? Kata Syekh, atas dasar apa kita menahan orang untuk beramal ibadah? Semua orang bisa melakukan kesalahan. Mungkin dengan begitu beliau akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu. Cuma memang harus dijaga. Nah, maksud saya para ikhwah, zina ini mudah-mudahan kita dijauhkan darinya, harus benar-benar menjadi perhatian kita. Di dalam Sahih Bukhari dari Abul Aliyah kalau tidak salah, jangankan manusia membenci zina, hewan pun membenci zina. Ada kera, disebutkan dalam Sahih Bukhari, kera laki-laki lagi, kera jantan berzina dengan kera betina. Itu dirajam oleh kera-kera yang lain sampai mati. Itu antara kera dengan bagaimana manusia. Makanya saya nasihatkan anak-anak perempuan, jaga betul. Jaga betul. Ya, dijaga betul.
Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai bermudah-mudah bergaul. Capek, memang capek. Kita kadang ngurus pekerjaan sendiri saja capek. Apalagi dia sudah besar, punya kamar sendiri, punya alat komunikasi sendiri. Di dalam kamar ada kamar mandi, jarang bergaul dengan orang tua. Dan saya tuh pesan saya, para ayah, gunakan kemampuanmu untuk menjadi ayah. Wallahi para ikhwah, ini pengalaman kami di pesantren. Para santri-santri yang bermasalah, homoseksual, pembulian, pencurian, itu salah satunya adalah santri-santri yang di rumahnya bermasalah. Ayahnya tidak memiliki kapasitas sebagai ayah, jauh dari ayah, jauh dari tugas ayah. Ayah bukan hanya sekedar memberi nafkah, memberi uang, selesai, enggak. Oh, berapa lama untuk ngobrol dengan anak? Anak laki-laki, anak perempuan, berapa lama ngobrol? Apakah ketika kita masuk ke dalam rumah kemudian, Abah, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah besar, usahakan ngobrol para ikhwah. Ada waktu ngobrol. Konsep hidup yang saya sebutkan tadi, punya kamar sendiri, dalam kamar ada kamar mandi, internet tanpa batas, punya alat komunikasi. Kapan lapar dia online, nggak pernah duduk bareng dengan orang tua, nggak pernah cerita. Tahu-tahu hamil. Hati-hati para ikhwah, luangkan waktu untuk duduk dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nasihatilah kami dan berikan cara agar saya yakin bahwa takdir Allah pasti terbaik, karena syaitan selalu memberikan ketakutan-ketakutan. Dan adakah kisah tentang hal-hal tersebut yang dialami Nabi dan sahabatnya para salafus saleh? Maka cukup bagi seorang muslim mukmin agar meyakini bahwa takdir Allah adalah terbaik, dia memantapkan di dalam qalbunya bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pernah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Cukup yakini itu dalam kalbu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Rahmatnya lebih mendahului daripada kemurkaannya. Tanamkan itu dalam kalbu. Niscaya seseorang akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul seperti yang disebutkan tadi, syaitan akan memberikan rasa takut. Inna syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan memberi rasa takut kepada pengikut-pengikutnya. Karena kalau kamu begini jalan, dan itu jalan Allah, nanti kamu akan konsekuensinya ekonomi tidak lancar, kemudian susah memberi nafkah kepada anak istri, dan seterusnya. Diberi rasa takut. Betul itu, diberi rasa takut. Maka konsep paling mudah untuk menanamkan di dalam kalbu kita agar takdir Allah itu adalah terbaik, kita harus meyakini Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Lembut, Maha Pengampun. Segala macam sifat kesempurnaan yang indah-indah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup itu, tanamkan kepada itu. Misalkan saya kan ini pertanyaan tidak menyebutkan contoh. Saya mungkin bisa saking banyak yang nanya yang semisal, mungkin bisa memberi contoh ya. Salah satu contohnya misalkan, Ustadz, saya istri yang mendapati suami yang tidak ngasih nafkah, lahir batin. Bagaimana saya meyakini bahwa ini adalah takdir Allah terbaik? Kemarin perempuan ada yang nanya setelah kajian, Ustadz, saya mendapati istri yang apa sih istilahnya sekarang, mental ya, apa? Illness ya. Illness ya. Ya, mental illness maksudnya suka marah-marah, suka meledak-ledak gitu.
Ya. Maka saya katakan ibu cuma punya dua pilihan. Lanjut atau stop. Kalau lanjut syaratnya satu, bersabar. Dan terus meyakinkan di dalam diri ibu bahwa Allah mempunyai takdir yang terbaik untuk hambanya. Kalau stop, berarti ibu berhak untuk mencari yang lain penggantinya, dan ibu berhak bahagia dengan laki-laki yang memang laki-laki yang wajar, yang tidak suka marah-marah. Saya sepertinya bersabar, Ustaz, karena anak itu pilihan. Lihat, Bapak, saya pesan khusus untuk bapak-bapak, bersabarlah dengan istrimu. Mereka itu makhluk lemah. Ya, makhluk lemah. Kita laki-laki yang lebih dituntut untuk lebih bersabar, lebih dewasa, lebih mengayomi. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan antum, ada orang datang ke sini, ngasih saya makanan, Ustadz, ini makanan dari istri Ustadz yang kedua. Kemudian ada istri saya yang pertama, ya, memecahkan piring tersebut di hadapan antum semua. Gimana saya sikapnya kepada istri yang ini? Tapi Rasulullah SAW mengatakan enggak. Gharat ummukum. Mohon maaf ya bapak-bapak, istri saya sedang cemburu. Dicarikan alasan agar bapak-bapak memaklumi sikapnya. Dasar lu kurang ajar ya. Enggak begitu. Maklum, ini bukan berarti kita menjadi lelaki yang lemah, enggak, tetapi lelaki yang bisa lebih memahami seorang istri. Kau bayangkan tadi, gara-gara anak akhirnya bertahan, dan banyak kasus seperti itu. Gara-gara anak bertahan. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari kasus. Inikah takdir Allah yang terbaik, Ustaz? Ya, seperti itu. Belum lagi mendapati seorang istri, karena pertanyaan sepertinya dari ibu-ibu, seorang istri mendapati suaminya suka main game sampai jam 3 pagi, kemudian terlambat sholat subuh, padahal sudah ngaji setiap hari Ahad sama Ustadz Ahmad. Aduh, parah tuh. Ya, pertanyaannya kadang begitu, Ustadz, ini murid antum, Ustadz, suami saya murid antum. Aduh, gimana ini ceritanya? Ya. Maka para ikhwah, itu curhatan. Kemudian baru dia, inikah takdir Allah, Ustaz? Saya mau minta cerai juga susah, Ustaz. Umur sudah 45. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan. Maka saya katakan bahwa tanamkan Allah itu Rahman, Rahim, Latif. Allah itu Karim. Allah itu Wasi'ul Maghfirah. Allah itu Al-Jud. Contoh juga orang penuh dengan penyakit misalkan, Ustaz, ini takdir Allah, Ustaz. Bagaimana saya meyakinkan bahwa ini yang terbaik? Saya mendapati suami mandul, Ustaz. Bagaimana saya meyakinkan bahwa ini yang terbaik? Ini takdir yang terbaik. Sama tadi. Pilihannya cuma dua. Mau tetap atau mau cut. Tetap syaratnya harus bersabar. Bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah-sah saja, itu hak seorang perempuan ingin merasakan dia mendapatkan kelezatan dari seorang laki-laki dan mendapatkan keturunan. Jadi saya tidak sedang provokasi, akan tetapi seperti itu jawabannya. Nah, kapan kita mendapati yang seperti itu? Maka yakini Allah Rahman, Rahim, Maha Pemurah, Maha Mulia, dan seterusnya. Miskinan juga begitu, kemiskinan. Ustaz, saya itu sholat di saf pertama, Ustaz. Kadang saya azan, kadang iqamah, imam plus makmum sendirian, Ustaz. Artinya taat banget ini orang, subhanallah. Saya bakti orang tua, Ustaz.
Tapi kenapa keadaan ekonomi saya menengah ke bawah, bahkan nyungsep terus di bawah. Mulai dari orok miskin aja, Ustaz. Nggak bisa healing kayak orang-orang itu. Ya, staycation. Nggak bisa, Ustaz. Nah, jawabannya bersabarlah. Takdir Allah terbaik. Mungkin kalau antum kaya, antum sombong. Mungkin kalau antum kaya, antum ini buruknya kekayaan ya. Al-batr kata para ulama. Imam Al-Munawi menyebutkan, buruknya kekayaan karena bisa menyombongkan. Buruknya kekayaan karena bisa al-baghi, melampaui batas. Buruknya kekayaan bisa tafakhur, berbangga-bangga di hadapan orang, pamer-pamer. Buruknya kekayaan bisa sarful mal fil ma'siyah, meletakkan harta dalam maksiat. Dan itu tidak mungkin terjadi pada orang miskin. Gimana dia mau sombong? Kalian yang gedong rumahnya, lihat nih, bubuk. Nggak cocok. Kalian yang punya moge, jangan macam-macam ya, dengan ontel saya. Kan nggak cocok. Nggak bisa. Alhamdulillah, berarti kita nggak punya sombong. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala miskin, nah, ada hikmahnya pasti. Ya, wallahu a'lam. Kenapa tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin, padahal jumlah mereka lebih banyak dari manusia dan umur mereka pun lebih panjang? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Apakah gigi palsu permanen wajib dilepas saat sudah meninggal? Maka jawabannya tidak wajib kecuali kalau itu sangat berharga. Karena bisa menjadi harta waris. Kata si anak, kapan bapak dia meninggal? Itu giginya emas semua tuh. Ya. Tidak wajib, ya. Bahkan kalau menyakiti si mayat tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kasru 'azmil mayit ka kasrihi hayyan. Yang artinya mematahkan tulang si mayit, maka ini seperti mematahkan tulangnya saat masih hidup. Wallahu a'lam. Apakah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dalam konflik atau melawan atau hijrah dari kaum Quraisy bisa diterapkan pada kaum Palestina saat ini? Mengetahui bahwa kasus di Mekah itu konflik internal Mekah, sedangkan yang dialami Palestina adalah konflik dunia. Juga Yahudi, saya tidak mau menyebut dengan nama daerahnya, Yahudi didukung negara-negara maju lainnya. Mohon pencerahannya Ustaz, apa setiap sunnah harus bisa diterapkan pada zaman yang sangatlah berbeda ini? Pertanyaannya ada dua pertanyaan tentang konflik Palestina. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan sebelum menjawab, saya berpesan untuk kaum muslimin agar ihris ala ma yanfa wasta'in billah wala ta'jazan. Berusaha untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Kita sebagai kaum muslimin, yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara tertindas, terjajah di Palestina, terutama di Gaza sekarang apa? Bisanya apa? Bisanya berdoa, bisanya membela dengan segala kemampuan yang kita miliki. Maka lakukan itu. Adapun urusan besar seperti ini, maka tidak berbicara kecuali para ulama besar. Ya, usahakan seperti itu selalu. Bisanya kita apa? Berdoa, doa kunut nazilah, bersedekah untuk mereka dan meyakini bahwasanya memang sedekahnya sampai kepada mereka dan seterusnya. Adapun pembicaraan seperti ini, apakah rakyat Palestina harus hijrah
Dan kita tahu fatwa para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah dari mulai dahulu sudah mengatakan bahwa dia bagi saja. Bagi itu. Mana yang punya Yahudi, mana yang punya negara Palestina. Lalu didik penduduk Palestina di atas tauhid sampai benar-benar maju. Akhirnya menjadi negara yang maju. Tetapi itu pembicaraan para ulama, kita tidak berani menjawab itu. Maka saya selalu nasihati kalau ditanya tentang ini, berdoa saja. Yang bisa antum lakukan adalah doa atau bersedekah bagi yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau memiliki kemampuan apapun yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan kaum muslimin di negara Palestina dan terlepasnya kaum muslimin dari penjajahan dan penindasan serta pembantaian yang ada di kota Gaza secara khusus. Adapun antum menyalahkan orang sana sini, berbicara tentang Hamas, berbicara tentang, lebih baik diam. Man samata naja. Siapa yang berdiam, dia yang selamat. Lihat ulama-ulama besar sekelas para doktor-doktor akidah, profesor-profesor akidah, guru-guru besar di Masjid Nabawi. Apakah mereka tidak tahu akan itu? Sekelas mufti, apakah mereka tidak tahu akan itu? Tahulah. Oh, berani sekali baru ngaji penjelasan mendasar rukun iman sudah jadi ahli fatwa tentang, perhatikan, tentang kemaslahatan umum kaum muslimin. Yang di situ kadang ada darah yang terteteskan, ada nyawa yang terenggut. Hati-hati ngomong. Ya. Dan dia memang penuh syahwat. Hati-hati ngomong. Bicara tentang itu penuh syahwat. Maka sudah, lebih baik kerjakan yang antum bisa dilakukan untuk menolong kaum muslimin yang tertindas, terjajah, bahkan dibantai secara massal. Genosida. Al-ibadah bahasa Arabnya. Dibantai secara massal. Kerjakan yang antum bisa untuk menolong mereka. Apa yang kita bisa? Berdoa. Dalam sujud. Di sepertiga malam terakhir. Sebelum terbenam matahari di hari Jumat. Dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah setiap sunnah harus bisa diterapkan pada zaman yang sangatlah berbeda ini? Maka jawabannya, ini penting. Ini sudah kita bahas ini. Yaitu dalam pembicaraan tentang beriman kepada para rasul, kita membicarakan tentang salah satu kekhususan yang dimiliki dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau adalah al-abadiyah. Islam yang ajarannya abadi, tidak berubah. Berarti kalau abadi, dia akan tidak rentan dengan waktu, tidak lekang dengan waktu. Dia abadi. Hijab syariatnya dari mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang, dia tetap syariat Islam. Ya, tetap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya ajaran, bukan gandengan dari wajib. Ya. Kemudian juga bid'ah haram di ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu abadi, tidak kemudian dirubah menjadi ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, tidak. Ya, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu ciri khasnya adalah al-abadiyah. Ciri khas yang lain asy-syumuliyah. Syumuliyah artinya itu global, mencakup seluruh manusia dan seluruh jin. Ya, al-abadiyah asy-syumuliyah. Ini dijelaskan oleh Fadilat Syekh Al-Allama Muhaddithul Madinah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad di dalam salah satu kitab beliau. Ciri khusus ajaran Rasulullah SAW, al-abadiyah, abadi ajarannya, asy-syumuliyah, global ajarannya, al-kamaliyah, sempurna ajarannya. Tidak memerlukan inovasi, renovasi, ya, tidak memerlukan. Wallahu a'lam.
Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan jangan lupa bulan depan mudah-mudahan tidak dilarang kita kajian ya. Karena kan mau pemilu. Ya, tanggal berapa itu? Bulan depan tanggal berapa kita? Tanggal 11. Nah, saya nggak tahu tuh di peraturannya di Jakarta gimana. Tanggal 11 hari Ahad ya. Mudah-mudahan masih bisa ya. Masih bisa insyaallah. Nantilah kita dengar mungkin dari panitia ada pengumuman. Baik, ini yang bisa disampaikan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mendapatkan keamanan. Karena keamanan itu, saya tadi barusan melihat beberapa ceramah Syekh tentang keamanan. Al-amnu ni'matun la ya'diluha syai'. Keamanan itu nikmat yang tidak ada yang senilai dengan. Antum ngaji dari tadi hampir 2 jam kita ngaji di sini, nggak ada yang ditangkap polisi, nggak ada bom yang lewat, ya, nggak ada kerusuhan. Hati-hati, jaga keamanan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai satu tulisan kita, komentar kita akan membuat tertetesnya darah. Wallahi billahi tallah, itu dia akan sangat bertanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Demikian kita cukupkan sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.